udah di pick baru ngomong. Dan kali ini ada Bane ternyata Pak Pulung. Nggak ada Hanabi tapi ada Bane yang akan dimainkan oleh teman-teman dari geng Kapak. Aku jadi inget ya, Bane yang dimainkan sama Awat waktu dia masih di Genflix Aerowolf itu kuat banget Pak Pulung. Dan kali ini muncul di MDL bersama dengan Rafaela nih Pak Pulung. Yap, ini dia nih ya. Di MPL kita pernah melihat bagaimana Watt yang udah disebutkan juga oleh Cimomo barusan. Bagaimana damage-nya, bagaimana positioning-nya, bagaimana momentum-momentum yang dia ciptakan. Ini bisa aja sekalinya splash damage-nya keluar, buset. Ini yang ada di depan-depannya kelar semua nih Talia. Karena splash damage yang dihasilkan oleh Ben ini bahaya sekali loh. Bahaya banget. Tapi untuk sekarang udah ada Chang'e yang akan diamankan, tapi sama Shadow Peak, dan benar aja Chang'e menjadi pilihan. Akan ada 2 magical day. Untuk MDL regular season kita kali ini udah ada Benedetta ditambah dari OP. Kalau kita bisa bilang ya, ini 2 high ground defense sekaligus loh. Ada Parsha, ada Chang'e. Jadi akan seperti apa nanti strategi dari GPX untuk memberhentikan high ground defense dari OP, karena bakal susah banget untuk menerobos ke arah base yang dimiliki oleh OP, Pak Pulung. Yap, dimana Fredo Kitty pun sekarang yang menggunakan Rafaela di bagian tengah. Tapi untuk Ten-nya udah mulai digigit juga oleh Kupat. Terkena shadow energi yang begitu menyakitkan juga dari Ten. Itu parah banget sih untuk di early game gini. Ada efek slow, ada sakit banget juga di damage-nya. Mereka bertiga langsung aja berkumpul mencoba untuk maju ke bagian depan kah? Karena Link-nya pun akan mendapatkan gangguan sesaat lagi. Tapi dia masih nyaman untuk melakukan farmingan. Fredo Kitty mulai hadir, mulai kelihatan posisinya. Tapi Erchan mencoba untuk memberanikan diri maju ke bagian depan, tapi malah mendapatkan damage yang begitu mengerikan, membuat dirinya nggak bisa bertahan jauh lebih lama lagi, membuat dia pun harus mundur Talia. Yes, harus mundur setup pulang. Begitu pula dengan adanya Watt yang 1v1 situation di arah top lane dengan Chang'e. Ini bakal berat banget ketika nanti level 4 Chang'e-nya. Dia udah ada Meteor Shower dan mau nggak mau Watt sebagai hero melee, dia bakal susah banget untuk mendekati ke arah seorang Chang'e. Tapi Kramer kali ini mencoba untuk dikontes dari kedua belah tim. OP Link-nya masih bisa untuk mengamankan pundi-pundi jungle-nya terlebih dahulu di arah top lane, Pak Pulung. Yap, benar sekali. Sementara itu untuk kali ini ya, ada lagi momen di mana beberapa pergerakan yang dilakukan oleh GPX pun masih berusaha untuk menekan. Dari minimap kita lihat Benedetta yang mencoba untuk maju ke bagian depan. Tapi Rinasmi dengan splash yang dia miliki, dia masih bisa ngedes ke bagian depan, mencoba untuk mengejar lagi ke arah Link-nya. Tapi Link masih bisa selamat mundur lagi, bertukar posisi dengan Fredo Kitty. Cukup pasif permainan. Ada energy impact, ada Curse of Rain dikeluarkan juga oleh Kylie. Nah, namun untuk kali ini kita lihat aja ada Turtle Camp by Fruity Sosro. Kylie-nya harus menggunakan Wings by Wing karena damage-nya terlalu sakit juga masuk ke arah tubuhnya. Watt dan juga Chang'e di ujung sana pun masih melakukan pertempuran yang digunakan oleh Dede Bocah. Tapi Turtle-nya akan mendapatkan oleh siapa? What? Dicolong. Wow. Iya, aksi penculikan dari seorang Yuzongnya dan bahkan berhasil. Kali ini geng Kapak rugi bandar, mereka kehilangan XP, mereka kehilangan gold bahkan turtle buff-nya. Sementara di arah bottom lane, Rinasmi sudah mulai kesulitan untuk berhadapan dengan Fazistain, dimana kita tahu Fazistain ini lifestyle-nya kenceng banget. Dia punya Dragon Tail dan bahkan dia punya Black Dragon Form yang bisa untuk nge-knockback pergerakan dari Benedetta-nya. Dan mau gak mau Rinasmi harus lebih sering-sering lagi roamer ke arah mid lane-nya, Pak Pulung. Ya benar sekali, sementara Link-nya udah berada di area mid, bersiapkan dia untuk maju ke bagian depan. Karena untuk sekarang di pensiunnya baru aja dikeluarkan, berarti belum terlihat beberapa player yang dimiliki oleh Kepek. Federal Strike dikeluarkan juga, masih santai lagi. Tani masih bisa mundur, belum ada gangguan yang begitu berarti. Bahkan sekarang masuk ke menit 3, belum ada first blood yang terjadi. Semuanya masih jaga jarak, semuanya masih bermain safe. Belum ada invasi yang dilakukan yang emang benar bisa mendapatkan satu player. Ini permainan pasif seperti ini akan bertahan selama apa nih menurut Cimomo nih? Wah, ini akan selama mungkin kalau misalnya nggak ada yang bermain agresif nih Pak Pulung. Seperti di bawah nih. Nah ini dah baru aja kita sebutin. Akhirnya invasinya membuahkan hasil loh. Ada satu invasi yang mengakibatkan first bloodnya. Yuzong menjadi korban pertama. Wings by Wing langsung diikuti oleh Fredo Kitty. Fredo Kitty ingin dia maju lebih jauh lagi, tapi malah bertemu dengan Link. Di belakangnya udah ada Ten yang akan siap untuk memberikan backupan. Berjalan kaki, belum bisa naik ke atas manapun. Pinpoints-nya belum dikeluarkan, pada energinya masih banyak. Masih berusaha untuk menghemat energinya. Sementara itu ada purple buff yang kali ini nongol, yang pastinya pemain dari GPX bersiap dan juga ingin mendapatkan
mendapatkan langsung mengganggu aja ke arah linknya. Namun di bagian belakang Black Dragon Form bisa dikeluarkan sedikit lagi MP3 dari Rinasmi masih bisa pergi dari area tersebut karena sekarang ditabrak aja langsung oleh moncong dari Black Dragon Form tersebut. Udah langsung dikejar juga tapi Kufanya malah kebingungan. Ada Holy Baptism juga dikeluarkan. Fredo Kitty masih bisa kabur ke bagian belakang tapi malah kali ini langsung bertemu aja dengan adanya Aulus yang memberikan tabokannya ke arah Link dengan begitu cepatnya. Anda yang Fury tadi memberikan damage membuat Link langsung mundur dengan darah yang gak begitu banyak tali ya. Yes, harus mundur, jangan mengambil resiko karena mengaca kita masih di bawah menit ke-5 dan ini bakal riskan banget. Kalau misalnya Ozzy N1 di awal-awal udah ke pick off, dia bakal kehilangan purple buff-nya, dia bakal kehilangan tempo permainannya, apalagi dia merupakan jungle seorang Link. Dan lagi-lagi Federasi sudah langsung dipapap guna untuk menzoning keberadaan dari Turtle yang ingin dikontes, tapi kali ini Rinasminya terlalu dalam, dia terlalu diving dan harus dieksekut dengan baik. Holy Baptism yang sedikit miss karena seorang Ercan yang masih bisa berselamat, tapi Aulus ternyata take over kali ini kembali dicuri oleh geng Kapak. Begitu pula dengan adanya Fuzzy Stain dikejar sampai ke dalam Ozzy N1. Hati-hati, tapi Softblade dilakukan untuk ngincar ke arah seorang Rafaela, tapi Rafaela bisa flick out, gak dikasih lepas, masih mau lebih dari Ozzy N1, tapi sekarang dia dikejar oleh dua pemain geng Kapak, gak bisa kemana-mana Pak Pulung. Tertangkap basah lewat fight yang udah terjadi mengakibatkan sekarang pemain dari GPX mendapatkan untung ya lumayan banyak. Coba dari networknya udah mulai bergerak ke arah GPX, ada sekitar 2000 network yang bisa mereka ambil nih. Apa yang terjadi barusan Jimomo? Iya, ini ngeliat memang sebenarnya dari linknya ya, kita tahu yang memiliki mobilitas cukup tinggi, dia bisa ngincer ke arah Fredo Kitty dengan cukup mudah. Tapi menurut aku tadi itu sangat disayangkan karena Ozzy N1 dia 1 versus 3. Ya oke, dia nggak dapetin 1 tapi dia harus ngebayar nyawanya dia juga Pak Pulung, jadi agak sedikit rugi. Yap. Oke, itu dia udah ada Meteor Shower tadi dikeluarkan tapi Wings by Wing coba masih berhasil untuk menyelamatkan diri dari Parsha tersebut. Pertempuran kembali terjadi di bagian tengah. Dragon Form-nya berubah sekarang menjadi satu sosok naga di bagian bawah dengan ada satu Furious Death dan juga Dragon Tail. Dia masih berusaha untuk bisa menyelamatkan dirinya, masih berusaha untuk bisa mendapatkan poin-poin kill tambahan tapi ternyata gak kuat lagi menahan damage di mana dia dikeroyok habis-habisan. Kelar sudah naganya, kelar sudah Yuzongnya Talia. Iya, hilang salah satu Yuzong untuk langsung ngejump in dengan adanya Black Dragon Form kali ini belakang yang dimiliki oleh geng Kapak. Tapi lihat bagaimana kali ini dari Opi mencoba untuk mendapatkan satu buah objektif di area top lane, tapi langsung dikontes, langsung dikonter dengan ada Rinasmi dan juga Fredo Kitty. Dede Bocang masih bisa ngedos dari Holy Baptism-nya, masih bisa untuk bertahan, tapi di sisi lain Jay-nya terperangkap. Sudah ada Tempest of Blade benar-benar mengincar ke arah seorang Jay, tapi justru Ercan yang dibalikin Meteor Shower bahkan dari Dede Bocang nggak bisa lagi untuk nyelamatin diri dari Ercan-nya. Bahkan Kyle-nya juga harus mundur karena cukup sekarat Pak Pulung. Ini udah mulai nih, GPX udah mulai nih selalu memberikan invasi yang sangat mengerikan. Bahkan di bagian atas mereka berhasil untuk memberikan zoningnya agar bisa mendapatkan satu outer turret. Turtle pun kembali hadir. Setelah ini dipastikan rotasi mereka mungkin akan langsung mengarah ke area Turtle. Belum lagi ada zoning juga yang dilakukan di bagian bawah. Cuman untuk Watt, ini adalah sebuah misteri lagi. Bane dengan satu emblem marksman-nya ya. Walaupun dari emblem itu dari tiap dia mengeluarkan basic attack-nya dia akan mendapatkan 40 movement speed-nya nih. Ini pastinya akan bisa dimanfaatkan juga oleh Bane itu sendiri. Misteri apa lagi yang diciptakan oleh Awan sekarang? Tapi untuk sekarang Fredo Kitty-nya juga mulai tertangkap basah di mana untuk Yuzong-nya mulai maju ke bagian depan. Link-nya ingin lebih, Link-nya langsung pinpoint ke bagian depan tapi dia terjebak di dalam kerumunan player dari KPX. Untungnya dia masih bisa kabur ke bagian belakang. Rinasmi mencoba untuk mengejar, masih bisa selamat pemain-pemain dari OP sejauh ini Talia. Yes, masih bisa selamat untuk mundur ke arah belakang karena mengaca kita di menit ke-7. Perbedaan network yang sudah mulai terlihat dari geng Kapak. Bang leading dengan ada 3000 otomatis. OP harus bermain lebih hati-hati lagi. Tapi dari Rinasmi mencoba untuk dihujani Meteor. Gak bisa untuk di pick up. Dede Bocang, dia harus mundur. Sakit banget damage dari Ten. Dan juga sudah ada Jay yang siap untuk langsung nge-backdoor, nge-flanking dari sisi belakangnya. Jadi mau gak mau OP semuanya harus mundur. Terutama Dede Bocangnya ini. Dua high ground tapi ternyata di sisi top lane Electro Final berada di Rinasmi. Dia cukup sekarang mencoba untuk dikejar oleh Ozzy N1 di dive in bahkan ke sisi turretnya. Hati-hati Ozzy N1, tapi Soblade dilakukan untuk mengincar ke arah seorang Rinasmi. Berhasil di pick off tapi dia langsung kena stun juga. Instant kill balik. Ini sepertinya saling punishment satu sama lain Pak Pulung. Ini Fredo Kitty bisa nangkep kayak begitu nih. Boleh-boleh nih. Baik.
Di mana tadi Lia berusaha untuk kabur dari area tersebut, tapi dia malah tertangkap oleh Fredo Kitty dan Jay pun menjadi finishernya. Tapi di bagian bawah, Yuzongnya bisa dibilang mungkin tadi 1v1 bersama dengan Bane, tapi replay sebelumnya ini dia Cimomo. Iya, kita ngeliat di mana dari seorang LZN1 bener-bener kekeh banget mau numbangin seorang Rinasmi yang dia tahu Rinasmi ini bener-bener menyusahkan banget. Meskipun kalau kita lihat di bawah karena late game Rinasmi damage-nya mungkin akan sedikit fall, tapi dengan split push yang dilakukan sama Rinasmi ini memberikan distraction tentunya ke arah teman-teman dari OP, dan kita tahu dari Rinasmi sendiri dia berkali-kali selalu dapetin momentum yang baik untuk teman-teman dari GPX, dan itu yang diperlukan sama LZN1 untuk ngepanis ke arah seorang Rinasmi, Pak Pulung. Yap. Dan sekarang Lordnya pun kembali muncul. Seperti apa lagi bait yang akan mereka lakukan? Siapakah nantinya yang akan mencoba untuk mancing mania hacep nih ya? Siapakah yang akan mendapatkan Lord untuk yang pertama kali? Walaupun mungkin Lord ini akan diambil di bawah menit ke-12, mungkin belum terlalu kuat, tapi setidaknya itu pun akan menjadi daya gedor tambahan untuk bisa memasuki ke area pertahanan lawan. Dan sekarang coba lihat Oli Baptismnya kena langsung ke arah satu player, dan dimana sekarang damage-nya menyakitkan untuk Changaya. Dia berhasil kabur ke bagian belakang, hanya saja untuk Benedetta berhasil dia mengejar. Lilia yang berhasil mendapatkan langsung Lordnya, tidak menggunakan retribution untuk masing-masing. Sementara untuk kali ini pertempuran terjadi di bagian depan. Coba kita lihat Yuzongnya seorang diri dikeprek habis-habisan. The power of X yang dimiliki oleh Aulus, dimana sekarang dia udah level 14. Itu getokannya geger, itu otaknya yang langsung kena getok sama Yuzong tuh ya, Nitalia. Iya, apalagi ini kita kan sudah ngelihat di arah mid lane-nya. GK Apex bener-bener langsung rontokin objektif gaming banget. Mereka ingin mencoba untuk one strike push, dan bahkan inhibitor targetnya kali ini berhasil ditumbangkan, menyisakan dari Bocan dan juga Ercan sendirian. Masih ada Meteor Shower. Udah respon kembali dari LZN1, tapi base kali ini menjadi prioritas utama bagi Geng Kapak. Dan ini dia game kemenangan di game kita yang pertama, Pak Pulu. Geng Kapak mereka kayak gak mau ngasih nafas, mereka gak tanggung-tanggung. Di bawah menit ke-12 ini udah bisa dimenangkan oleh Geng Kapak. Wow, ini mungkin menjadi sebuah pertanyaan lagi di luar